Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara-saudara yang saya banggakan, terima kasih saudara-saudara sudah berupaya keras untuk menulis paper. Ya, saya tahu saudara-saudara punya potensi yang sangat besar. Jadi memang saya latihkan untuk menghasilkan karya. Jadi kita sebagai akademisi memang akademisi itu produktivitasnya atau kinerjanya ditunjukkan dengan karya. Nah, pembahasan pada minggu hari ini atau minggu ketujuh ini yaitu terkait dengan eh, pemikiran-pemikiran dasar ya atau grand pemikiran dari para tokoh. Ini di sini judulnya terkait dengan teori teori dasar pendidikan. Nah, saudara tentu bisa membaca slide ini di si Pejar dan saya tidak terlalu banyak berbicara sesuai dengan PowerPoint ini. Tapi memang saudara harus membacanya, gitu kan. Saya melihat yang disebut teori dasar pendidikan itu tidak hanya berdasarkan pandangan barat. Jadi kalau slide yang dibuat oleh teman saya ini mengacu ke semuanya pandangan barat, empirisme gitu kan. Itu kan aliran filsafat ya. Jadi filsafat itu pertama itu idealisme. Orang atau seorang filosofis seperti John Locke, Socrates itu kan, terus Descartes, mereka itu mengawali pemikirannya dengan cara berpikir ada mengapa ini terjadi, apa penyebabnya, gitu kan. Nah, itu melahirkan pandangan filsafat idealisme. Jadi para filsuf itu tidak mengamati langsung kejadian yang ada di alam dunia ini, tapi mereka memahami dampaknya. Lalu mereka memikirkan secara rasio apa yang harus dilakukan atau nah, aliran ini sebetulnya disebut sebagai aliran pertama dalam atau aliran yang pertama dalam cara berpikir filosofis. Nah, berikutnya memang lahir empirisme, realisme, kemudian positivisme sampai post positivisme gitu kan, yang pernah saya bahas juga kalau nggak salah. Jadi ilmu pendidikan juga berkembang dengan pandangan-pandangan filsafat yang tadi. Jadi tadi saya sebutkan terakhir atau mungkin yang terbaru, manusia berpikir secara post positivisme gitu. Ya, post positivisme itu pendidikannya tidak hanya sebatas memberitahukan atau mentransfer atau mentransformasikan, tapi termasuk juga mentransformasikan dan menginovasi atau mengembangkan. Jadi proses pendidikan dalam konteks post positivisme itu mentransformasikan, mengembangkan, menginovasi dan melakukan atau menghasilkan karya. Jadi kenapa saya misalkan meminta saudara-saudara tidak hanya sebatas membaca, mendengarkan, mengikuti apa yang saya sampaikan, tapi saya lebih senang saudara-saudara itu menghasilkan karya. Nah, ini cara berpikir post positivisme, selalu problem solve.
gitu ya. Aliran filsafat itu ya tadi saya sebutkan tidak hanya teori dasar pendidikan itu berdasarkan agama berdasarkan filsafat saja, tapi juga bisa berdasarkan agama, bisa berdasarkan ideologi. Nah, jadi kalau kita melihat ya misalkan Indonesia karena mayoritasnya Muslim, itu pandangan filsafatnya atau aliran dasar pendidikannya itu mengacu atau mau tidak mau itu berkaidah terhadap ajaran agama Islam. Dan ini ajaran agama Islam itu bukan berarti agama satu-satunya yang dijadikan sebagai dasar pengembangan ilmu pendidikan. Sebelum Islam masuk ke Indonesia juga di Indonesia sudah ada Hindu misalkan, sudah ada Buddha, terus Kristen, Nasrani gitu kan. Dan sistem pendidikan di Indonesia itu mengakomodir semua aliran atau pandangan-pandangan agama tersebut gitu. Yang disebut sistem ini dipersatukan atau tadi ya pandangan agama itu menjadi dasar dalam proses pendidikan, diperkuat dengan ideologi bernegara kita yaitu Pancasila. Jadi sebetulnya yang menjadi dasar dalam atau pemikiran utama dalam proses pengembangan pendidikan di Indonesia itu lebih kepada pengembangan yang didasarkan kepada Pancasila dan religi yang ada di Indonesia. Nah, saudara tentu mengenal misalkan pandangan-pandangan ya. Kemarin sudah membahas sejarah pendidikan. Ada yang membahas Ki Hajar Dewantara. Terus ada yang membahas kayu tangan. Ada yang membahas taman siswa, Muhammadiyah, NU gitu kan. Di zaman Jepang, di zaman Portugis. Ini sangat menarik bagi saya. Jadi makanya. Jadi sebetulnya sejarah itu juga berhubungan dengan aliran atau dasar berpikir dalam mengembangkan pendidikan. Nah, saya ingin saudara-saudara itu membaca misalkan pandangan-pandangan pendidikan yang dikemukakan oleh beberapa tokoh yang menurut saya harus menginspirasi Anda. Nah, saya katakanlah kalau empirisme, kemudian di sini ada apalagi nativisme, ini kan orang lahir dengan bawaan itu kan, ini terlalu lama lah pandangan-pandangan ini. Nativisme ini, naturalisme, apalagi ini pemikiran-pemikiran yang sudah kuno. Konvergensi, nah yang saya maksud adalah saudara membaca misalkan pandangan pendidikan Montessori ya, bagaimana menyelenggarakan pendidikan TK yang bisa yang sesuai dengan perkembangan anak. Yang kedua, saya dulu pernah membaca sebuah buku Jepang, sekolah, saya lupa nama judul buku itu ya. Jadi sekolahnya yang anak ini sangat cerdas, kecerdasannya melebihi teman-temannya, sehingga anak yang IQ-nya di atas rata-rata itu sering disebut nakal ya kan? Karena dipandang anak ini berbeda dengan yang lain atau tidak pernah mau sama dengan yang lain. Nah, dia sampai sekolahnya ada sekolah TK yang
memanfaatkan bekas gerbong kereta api. Tapi justru dengan dari sekolah tempat itulah dia bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Nanti saya akan browsing, kita akan cari buku itu, mudah-mudahan ada di internet ya. Kemudian yang ketiga, saya juga menginginkan misalkan saudara-saudara mempelajari pandangan pandangan misalkan Al-Farabi kalau di Islam. Terus ada Ibnu Sina, Ibnu Khaldun itu kan ya. Jadi pemikiran-pemikiran yang berhubungan dengan pendidikan. Ya, di dunia barat sebetulnya yang abad ke-19 atau abad abad 20 lah, itu termasuk ya pemikirannya lebih modern yang digunakan dalam dasar pendidikan ini. Jadi kita ambil teori-teori yang berhubungan dengan aliran pemikiran pendidikan tapi yang kekinian, tokoh-tokoh modern. Mungkin Anda juga bisa mengambil pandangan ya sekarang misalkan Bill Gates gitu ya. Kemudian pandangan pendidikan juga yang dikemukakan oleh Mark Zuckerberg ya, yang pendiri Facebook gitu kan. Jadi kita itu akan lebih futuristik, tidak hanya sebatas mengetahui teori yang terjadi di abad ke-16, ke-17 gitu. Tapi kita harus memikirkan desain pendidikan seperti apa yang akan berkembang di abad ini dan di abad yang akan datang. Nah, jadi saudara-saudara, saya di pertemuan ke-7 ini memberikan tugas ke saudara-saudara untuk merangkum atau mencatat pandangan-pandangan pendidikan, pengembangan pendidikan yang dikemukakan oleh para tokoh. Minimal tokoh itu hidup atau gagasannya disampaikan di abad ke-20, 21. Ya, di abad modern. Anda juga harus mengenal bagaimana pendidikan di era disruption. Nah, ya. Jadi kita ini sekarang ini kan ada di komunitas masyarakat 4.0, 5.0. Tentu desain pendidikan untuk masyarakat yang sangat digitalism ini juga akan sangat berbeda dengan pendidikan yang dilakukan beberapa tahun yang lalu, apalagi beberapa puluh tahun yang lalu. Makanya saya memberikan tugas kepada saudara untuk menggali misalkan apa itu artificial intelligence. Di era disruption ini banyak sekali kemudahan-kemudahan yang disajikan oleh teknologi ya, sehingga manusia itu menjadi lebih gampang dalam melakukan aktivitas sehari-harinya. Nah, tugasnya adalah saudara merangkum pemikiran tokoh yang hidup di abad ke-20, 21 atau pemikirannya yang disampaikan di abad 20, 21 terkait dengan pendidikan masa depan, apa yang harus disiapkan dan bagaimana proses pendidikan itu dilakukan di masa depan. Begitu, tidak terlalu banyak, saya kira Anda cukup menuliskan ya 1-2 halaman dan dicantumkan sumber rujukannya. Terima kasih, selamat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.